Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siamo tutti fratelli. Gimana nih kabarnya Kevers? Apakah kalian baik-baik saja? Oke, sebelum pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang kehamilan dini. Apa dampaknya? Lalu apa sih Kak peran kita sebagai teman sebaya untuk mencegah dampak kehamilan dini? Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Bimo Jaya Satria, peserta Krevaria 17 dari SMK Negeri 1 Buketeja Tim B. Nah, di sini saya menjabat sebagai Wakil Ketua PMR Angkatan 16. Dan selain PMR, saya juga aktif mengikuti organisasi lain seperti OSIS dan broadcasting dan organisasi di luar sekolah. Jadi mungkin cukup sini ya teman-teman perkenalannya. Dan jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu bisa DM ke saya, mojaya_09. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ini, teman-teman sudah tahu belum gimana sih proses terjadinya kehamilan? Saya jelaskan tapi secara singkat ya. Secara singkat ya, kehamilan terjadi karena adanya sperma yang masuk ke dalam induk telur. Hasilnya zigot karena mengalami pembuahan. Dan pembuahan itu akan terus berkembang selama 5-6 hari menjadi embrio. Dan di embrio berkembang lagi menjadi janin di dalam rahim. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita lanjuti, kita ice breaking dulu ya. Jadi di sini ada lirik. Nanti kita ulang 2 kali lirik ya. Tapi lirik yang kedua itu kita lebih cepetin. Oke, paham ya? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Digolong-golong sambil tersenyum. Digolong-golong sambil tertawa. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Digolong-golong sambil tersenyum. Digolong-golong sambil tertawa. Itu petani. Nah, karena kita sudah breaking, tenaga kalian lebih fokus dong, ya kan? Iya. Nah, sekarang kita akan membahas kehamilan dini. Kehamilan dini adalah kehamilan yang terjadi pada remaja yang terlalu dini di bawah batas usia. Dan menurut WHO, remaja dibagi menjadi 2 jenis. Remaja awal 10-14 tahun, remaja akhir 14-19 tahun. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya nih, saya mau tanya, teman-teman ada yang punya pacar? Nah, nggak apa-apa loh punya pacar, asalkan kalian tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Tolak saja ketika pacar kalian mengajak hubungan seks, karena itu bisa berdampak bagi kalian maupun keluarga kalian. Nah, di sini kita akan membahas dampak kehamilan dini, baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, kita bahas secara fisik dulu ya. Secara fisik itu karena ibu masih dalam tahap pertumbuhan. Yang kedua, alat vital mereka belum sepenuhnya sempurna. Dan yang ketiga, apakah mereka bisa merawat bayi, melahirkan, dan menyusuinya? Oke, dan kehamilan dini itu juga bisa berdampak pada bayinya loh. Bisa menyebabkan kecacatan. Paham ya teman-teman? Dan juga bisa ketika mereka bisa mengeluarkan bayinya, dan bayi itu akan kekurangan gizi dan mudah sakit. Oke, sekarang kita akan membahas dampak kehamilan dini secara psikologis. Oke teman-teman, jadi secara psikologis ya, jika ada seseorang yang mengalami kehamilan dini di luar nikah, mereka akan merasakan malu, baik dikusirkan teman-teman, masyarakat, maupun keluarganya. Dan menurut agama nih, orang tua mereka akan menanggung dosa yang sangat-sangat besar. Nah, kehamilan dini itu juga dapat mengakibatkan kegagalan pada cita-cita teman-teman nih. Misal teman-teman ingin menjadi dokter, lalu teman-teman nggak sengaja kehamilan. Nah, itu akan menghentikan karena saat menjadi dokter itu harus berpendidikan. Nah, pendidikan itu akan terputus jika kalian mengalami kehamilan dini sebelum menikah. Jadi gitu ya teman-teman.
Nah, jika teman-teman mengalami kehamilan dini atau teman-teman kalian yang ada kehamilan dini, itu kalian akan melakukan apa sih? Kira-kira apa teman-teman? Tapi sebelumnya kalian mau dengerin aku nggak? Tapi jangan berisik ya. Ya dengerin ya, jangan berisik ya, mohon maaf ya. Jadi para remaja akan mengalami aborsi ketika mereka malu di keseluruhan keluarga, masyarakat maupun teman-temannya. Nah, aborsi itu apa sih Kak? Aborsi itu secara cepatnya menggugurkan bayinya dalam kandungan secara ilegal, dilakukan oleh bantuan dukun, dokter maupun bidan. Dan jika kalian melakukan aborsi, kalian akan dikenakan Undang-Undang ayat 433 sampai 434. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, aku mau tanya nih, kita kan mungkin sampai sini saja ya pembelajarannya ya. Apa yang kalian petik dari pembelajaran ini? Kesimpulannya. Ya betul. Jadi kehamilan dini itu sangat berbahaya bagi bayi dan ibunya. Dan teman-teman mungkin tidak usah ikut campur urusan teman kalian, tapi kita bisa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, lalu memberikan saran, dukungan untuk teman-teman yang mengalaminya. Dan kalian sudah besar kan ya? Seharusnya kalian sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan saya ingin berpesan, katakan tidak pada hal yang negatif. Gak usah aneh-aneh lah, fokus saja ke pendidikan demi masa depan kalian semua. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.